Cesium 137 itu tidak dihasilkan oleh alam. Gudang beku ini terkontaminasi hanya 68 becquerel per kilogram. Yang paparan radiasi cukup signifikan. Angkat saja tanahnya terus dikumpulkan di suatu tempat yang bisa diawasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg ditemukan di sebuah lapak limbah milik warga di Kabupaten Kedung Ban, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium 137 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Itu udah terlalu tinggi, Pak. Jadi mungkin Bapak jangan terlalu lama-lama di sini ya, Menteri Lingkungan Hidup yang mendatangi salah satu lokasi langsung meminta BRIN untuk memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Ada 6, jadi satu sudah selesai, ada 5 titik lagi, sudah dilokalisir oleh pihak yang berwenang. Kita akan lakukan besok, jadi karena ini tugasnya harus gantian dengan cepat. Dengan Kabupaten merumuskan untuk membangun long term storage yang jangka panjang dan agak besar. Kita akan segera mulai aja membahaskan ini karena diperlukan salah satu lokasi yang tidak sederhana. Sedikitnya ada 10 titik cemaran radioaktif dengan kekuatan berbeda-beda di sekitar kawasan industri modern Cikande. Sejauh ini baru 2 lokasi yang selesai didekontaminasi. Sementara itu, akses keluar masuk kendaraan dan barang dibatasi. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan radiaton portal monitoring atau RPM. Kalau ada paparan radiasi dari mobil, dia bakal menunjukkan di sini paparan radioaktifnya. Pemirsa, ketika masyarakat dimunculkan dengan informasi adanya pencemaran radioaktif, seperti yang diberitakan ramai adalah di Cikande. Sebenarnya seberapa berbahayanya radioaktif ini? Karena kita lihat ada yang di polisline, ada stiker bahaya radiasi, kemudian juga muncul nama CS137. Apa itu? Kita akan ulas lengkap, mengetahui informasi lebih dalam. Untuk itulah kami datang ke BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk memperjelas hal tersebut bersama dengan narasumber istimewa kita. Nanti ada Pak Jarod Sulistyo Wisnubroto, peneliti ahli utama dari BRIN. Untuk itu, terus ikuti saya. Ya pemirsa, kalau bicara soal seberapa berbahaya sih radioaktif atau cesium 137. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber istimewa saya, peneliti ahli utama BRIN, Jarod Sulistyo Wisnubroto. Halo Pak, terima kasih banyak Pak Jarod sudah memperbolehkan kami berkunjung ke sini, Pak Jarod. Ya. Pak Jarod, ini bicara soal yang ramai di Cikande ini Pak. Ada radioaktif katanya. Itu jenisnya cesium 137. Ya. Apa sih Pak itu Pak sebenarnya Pak? Ya, cesium 137 itu dihasilkan di reaktor nuklir. Meskipun Indonesia punya reaktor nuklir, tapi tidak menghasilkan cesium tersebut. Biasanya itu dari negara Rusia, Cina, Jepang, dan sebagainya. Kemudian diambil untuk dipakai sebagai sumber yang mampu membantu industri kalau mengukur ketebalan, kemudian untuk mengukur kerapatan apa densitas sesuatu benda. Maka banyak dipakai di dunia industri. Di Indonesia kurang lebih 13 atau 14 ribu izin diberikan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah itu biasanya dia harus ditangani dengan ketat karena dia memancarkan namanya radiasi sinar gamma dan beta. Dan kemudian kalau perusahaan itu ingin punya cesium 137 harus punya personil yang kompeten, punya yang mampu menangani zat radioaktif itu dengan ketat, dan juga punya fasilitas supaya benda itu tidak kemana-mana, tetap tersimpan dengan. Berarti hal yang lumrah ya Pak ya, ada di beberapa perusahaan. Ya, hal-hal yang biasa meskipun banyak masyarakat yang tidak tahu. Padahal cesium 137 sudah dipakai di dunia industri sudah lama sekali di Indonesia. Ketebalan untuk pelindungnya supaya tidak bocor tuh? Biasanya itu cesium itu dalam bentuk bubuk, kemudian dilindungi dalam timbal namanya, PB timbal. Kemudian kalau kelihatan ini kok mengkilap, biasanya di luar ada stainless steel-nya. Kalau sudah di dalam timbal ini aman.
Jadi pancaran radiasinya tidak akan mengganggu, berisiko terhadap masyarakat atau pekerja. Itu kira-kira. Berarti harus ada petugas yang mengawasi dengan ketat, fasilitasnya juga harus bisa melindungi dengan aman, tidak bisa sembarangan. Ya. Pertanyaannya kenapa bisa bocor Pak ya? Seperti yang di Cikande Pak. Kasus kontaminasi cesium 137 itu di Indonesia pernah terjadi di Batan Indah tahun 2020. 2020? Ya, di luar negeri juga di Brazil, di banyak negara itu kasusnya terjadi. Yang sering terjadi adalah ketika si perusahaan atau pabrik atau rumah sakit, karena cesium 137 kadang-kadang juga dipakai di rumah sakit, itu sudah tutup, kemudian terbengkalai. Mungkin orang lupa bahwa di situ ada cesium 137. Mungkin ada orang mencuri, mengambil, memungut, kemudian itu sampai lantainya tempat peleburan logam. Dia tidak tahu berarti itu ada bisa jadi tidak tahu, karena lihat dari luar, oh ini benda berharga nih, bisa aku beli, jual untuk ke barang bekas atau tolak gitu. Dilebur? Ya dilebur, nah nanti yang leburannya itu menjadi terkontaminasi cesium 137 atau juga di dalam peleburan itu debunya juga bisa mengontaminasi sekelilingnya. Itu kontaminasi dari cesium 137 itu tidak bisa hilang Pak? Maksudnya dengan uap panaskah, dengan suhu tertentu? Radioaktivitas itu hanya bisa meluruh. Jadi meluruh itu artinya apa? Cesium 137 itu punya umur. Kita sebut umur paruh atau waktu paruh. Waktu paruhnya berapa? 30 tahun. Maksudnya apa? Dari 100% tadinya pancarannya tinggi, kemudian 50%-nya itu butuh waktu 30 tahun. Apa yang bisa dilakukan? Ya harus diambil itu yang terkontaminasi untuk disimpan, supaya dia akan meluruhnya dengan sendirinya. Kita tidak bisa melakukan dengan misalnya dikasih zat kimia atau yang lain, tidak bisa. Tidak bisa ya? Berarti akan sedikit repot ketika itu sudah tersebar di udara ya Pak? Enggak, sebenarnya dia akan cepat sekali menetap di tanah. Nah tanahnya itu yang harus digeduk. Sehingga masalah pemetaan itu menjadi sangat penting kalau kasus Cikande. Daerah mana saja hotspotnya yang panas, yang ada radioaktifnya, terus itu dipindahkan ke tempat khusus gitu. Izin Pak Jarod koreksi saya kalau salah Pak, karena kami mendapat informasi ini kalau tidak salah awalnya dari FDA Amerika ya Pak ya, yang menemukan cengkeh dari Lampung atau udang dari Indonesia begitu, termasuk ketika Cikande ini ada zat radioaktif itu Pak ya? Ya, ceritanya kan ketika FDA itu menemukan alarm bahwa suatu bungkusan atau kontainer yang berisi udang beku ada cesium 137 di beberapa pelabuhannya, mereka segera ngasih tahu ke Indonesia, terus mengembalikan itu kontainer. Nah dilacak itu kan pabriknya berasal di Cikande, pengemasan udang beku. Dari situlah kemudian dilacak dari mana ini. Nah kemungkinannya yaitu dari scrap metal kita istilahkan, yaitu logam-logam yang dilebur yang mungkin mengandung cesium 137 yang mungkin mengkontaminasi pabrik udang tersebut. Di situ Pak ya? Ya. Kalau itu kan berarti diketahuinya ketika mereka menerima impor tersebut. Nah, kalau sekarang indikasi awalnya apakah ketika kita akan mengekspor barang kita ini Pak, itu bisa terlihat Pak ketika ini? Sebenarnya bisa. Makanya yang saya usulkan berulang kali adalah misalnya di Cikande itu ada semacam gawang atau portal yang bisa mendeteksi keluar masuk barang. Kalau ada zat radioaktif, dia akan bunyi. Di pelabuhan juga harus dipasang itu. Kalau mau keluar atau masuk barang, itu ada gawang. Kan FDA melakukan itu juga. Dia punya portal monitor, ketika benda kontainernya masuk, terus alarm bunyi, maka mereka menyatakan dari Indonesia ini ada zat radioaktifnya. Maka pencegahan berikutnya ya itu pakai portal monitor, istilah kita radiation portal monitor. Itu ada standarnya, semua portal memiliki tingkat. Ada nggak sih yang tingkat radioaktifnya itu dalam porsi yang masih bisa dimaklumi? Ada nggak sih? Oh iya, gini, memang kalau di Amerika apa yang disebut sudah tercemar seperti udang itu angkanya 1.200 unitnya becquerel per kilogram. Sementara sebenarnya udang beku ini terkontaminasi hanya 68 becquerel per kilogram. Jauh sebenarnya kalau dianggap terkontaminasi tidak sesuai aturan di Amerika. Hanya saja
pemerintah Amerika itu mempertanyakan kok ada di makanan ada cesium gitu, meskipun kecil, gitu kan, meskipun kecil. Nah inilah menjadi bahan pertanyaan. Ya mungkin kalau itu udangnya itu ditangkap di Amerika dengan kandungan yang sama mungkin nggak apa-apa. Ini kan impor. Itu yang menimbulkan pertanyaan. Makanya terus kita lacak. Dan respon pemerintah seperti apa idealnya? Sebenarnya respon pemerintah itu cepat. Secepat itu meskipun saya anggap kagok ya, karena ini masalah nuklir radioaktif itu kan tidak semua di unsur pemerintah tahu. Sehingga apa yang dilakukan itu mungkin sering bertanya ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir maupun ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, ke BRIN, gimana apa yang dilakukan. Tapi sebenarnya prinsipnya sederhana. Temukan itu sumber kontaminasi, pindahkan ke suatu tempat untuk diawasi, kemudian nanti harus dicari tempat untuk tempat pembuangannya atau disposalnya. Prinsipnya sederhana. Sebenarnya sudah mulai dilakukan itu. Cuman ini dugaan saya kan kasus ini bisa jadi tidak hanya sesaat, 2 saat, atau mungkin sudah sekian tahun kan. Mungkin cakupan itu kita belum tahu, maka pemetaan itu menjadi penting. Mungkin hari ini ketemu ini, besok ada lagi titik lain gitu. Saya kira sudah cepat sih, hanya saja sekali lagi terkaget-kaget, kemudian koordinasinya mungkin seperti biasa di Indonesia itu, siapa melakukan apa itu menjadi tantangan. Itu tadi Bapak sebut tentang kagok dan kaget. Nah, kita juga sebenarnya masih awam ya Pak ya, tentang zat ini. Bentuknya itu seperti apa sih Pak? Apakah memang ada bentuk logamnya? Apakah dia bisa, tadi diceritakan bisa meluruh, tapi itu seperti apa? Apakah seperti yang keluar di pabrik setelah sampai Indonesia dipakai di dunia industri itu biasanya saya tadi sampaikan dalam selubung timbal. Di dalamnya ada bubuknya. Cesiumnya itu dalam bentuk bubuk. Ya, jadi pernah ada kasus di Brasil, selubung ini dibuka sehingga bubuknya itu kemana-mana. Waduh, tuh kan? Ini menyebabkan beberapa orang meninggal. Nah, tapi sebenarnya susah untuk membuka itu. Jadi bentuknya ya mungkin ada yang bentuk kaleng, terus di dalamnya ada cesium. Kita biasanya tidak boleh membuka sama sekali, kecuali orang yang ahli. Nah, karena ini logam sebagian besar, terus kemudian ke tempat peleburan. Bagi orang yang tidak tahu, oh ini aku jual aja ke tempat peleburan karena aku dapat uang gitu kan. Nah, disitulah logamnya tercampur semuanya dengan cesiumnya. Tuh, jadilah benda macam-macam, termasuk juga mungkin kalau cerobong di tempat peleburannya itu tidak sehat, ya debunya bisa. Ada warnanya Pak? Warnanya biasanya diberi warna sebenarnya supaya untuk warning saja. Misalnya warna kuning itu diberi saja warnanya. Itu kalau kan ini juga ramai di masyarakat kan, akhirnya ada lokasi tertentu yang tercemar begitu. Ini berarti sudah dalam kadar yang tinggi sekali Pak ya, ketika sudah diberi garis polisi, kemudian ada stiker bahwa bahaya radiasi. Ya, kalau setahu saya data yang kami peroleh itu memang pemerintah cenderung untuk mengatakan ketika itu pun baru dilakukan pemetaan sudah dikasih semacam yellow police line gitu. Ya, itu tujuannya supaya masyarakat tidak mendesak, tetapi tingkat dari seberapa bahayanya itu biasanya kita dapatkan setelah pemetaan selesai. Nah, kalau saya dapatkan misalnya ada data sekian ratus satuannya mikrosievert per jam, itu dari sisi apakah itu bisa menimbulkan masalah bagi pekerja atau masyarakat? Saya sampaikan tergantung seberapa lama kita di situ. Karena radiasi itu kalau kita mendekatnya lama, ya kita makin berisiko. Terus kita harus mengambil jarak dari tempat itu. Maka saya selalu mengatakan ke masyarakat, kalau kita curiga atau kita tahu ada polis lain yang menyatakan itu radiasi, sebaiknya jauhi. Jangan mendekat, jangan lama di situ. Jangan menyentuh apapun. Karena kan sepatu kita bisa kalau nyentuh gitu, itu kan jadi tantangan tersendiri. Sepatunya terpaksa harus nanti dibuang atau di apa juga kan. Gitu kan. Nah, kemudian berarti pertanyaannya, kalau tadi Bapak bilang seberapa lama tergantung dari pengaruh terhadap masyarakatnya, apakah itu baru diketahui sekarang atau jangan-jangan ini sudah lama si radioaktif? Dijawab setelah jeda Pak. Kita akan bahas lagi, tetap bersama kami pemirsa. Kami segera kembali. Hukum
menuduhkan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Saya senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Besok polisi meringkus 7 pelaku Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Anda menyaksikan Sindo Today. Hasil di Padang bahan bakar adu dorong. berdasarkan fakta kekerasan. Berat 1 kilo. Kubajing loncat pental ke sungai. Ketua Umum PKB 2009 sabu banjir. Sindo Today setiap hari pukul 7:30 pagi live. Sindosia setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah The Prime Show. Investigasi eksklusif. Tunjangan perumahan 50 juta per bulan. Ini lebih dari 200 triliun yang harus dibatalkan. Mengupas isu-isu terhangat. Istri panik. Panik dan penasaran dengan kondisi kepala terlilit. Terjadi teman-teman berulang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Nggak perlu mereka 50 juta. Ada pihak dia untung dan kemudian Ini adalah BUMN. The Prime Show. Setiap Kamis pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPD baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu
meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat, investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam. Di Sindo News TV. Terima kasih masih bersama kami, dan pemirsa kita masih bersama dengan Pak Jarod. Ini menarik Pak, tadi juga setelah kita dijelaskan oleh Pak Jarod tentang bahaya dari radioaktif atau CS137 ya Pak. Ini adalah seberapa lama sebenarnya. Nah pertanyaannya seperti di Cikande ini, apakah setelah diketahui memang pada saat itu harus diwaspadai, khawatirnya ini ada potensi nggak sih bahwa itu sebenarnya sudah tercemarnya lama Pak? Ya, saya kira pemerintah saat ini sedang menginvestigasi sumbernya dari mana. Kalau saya mendengar misalnya itu berasal dari suatu perusahaan peleburan. Nah, perusahaan peleburan itu beraktivitas sejak kapan? Itu kan? Nah, itu mungkin bisa dilacak. Jadi itu yang saya gunakan. Tetapi kan belum tentu ketika dia mulai meleburkan logam tidak semuanya mengandung cesium 137 di awal mungkin ya. Ya itu, tetapi dugaan saya mungkin lebih dari setahun ini sudah ada. Ini dugaan saja, karena saya lihat kalau itu ada perusahaan di Cikande pernah melakukan peleburan logam dan itu dilakukan tahun lalu, bisa jadi dari sekitar itulah kejadian dimulai, itu kan. Meskipun tidak menutup kemungkinan itu berasal dari yang lain juga. Tapi dugaan saya kalau itu bentuknya ada di tanah, ada mestinya itu debu kemudian menetap di tanah, ya mungkin dari tempat peleburan itu. Berarti ada kemungkinan perusahaan yang katakanlah menutup pabriknya ini ketika ternyata di salah satu fasilitas menggunakan CS137 atau tadi yang Bapak cerita bisa saja ada yang mencuri begitu oknum, bisa saja dari situ sumbernya Pak ya? Ya, sumbernya asalnya bisa jadi tidak dari pabrik peleburan, bisa jadi itu dari luar negeri. Kan kita mengimpor logam bekas juga scrap metal, ya kan, datang ke Indonesia terus dilebur di situ, itu satu. Kedua bisa jadi dari pencurian atau sumber radioaktif hilang di dalam negeri, terus masuk proses tempat peleburan juga. Nah, meskipun pemerintah sekarang lebih mengarah skenario itu mungkin dari Filipina atau dari mana, kan pernah akhir bulan September terdeteksi ada kontainer dari Filipina terdeteksi mengandung radioaktif terus dikembalikan ke negara asal. Kalau dari alam bisa juga Pak? Alam enggak, cesium 137 itu tidak dihasilkan oleh alam. Cesium 137 kecuali kalau misalnya ada contoh, tapi ini mungkin akan sulit di kalium 40 misalnya, itu ada di saya cerita pisang atau di mana di tembok atau mungkin di pisang dalam tubuh. Bisa kita makan? Iya, tahu. Tapi pisang nggak apa-apa dimakan meskipun mengandung zat radioaktif. Kita akan meninggalkan zat radioaktif kalau kita memakan sesaat itu juga 5 juta pisang gitu. 5 juta pisang ya Pak, baru meninggal bukan karena radioaktif ya, karena kekenyangan aja. Oh, berarti tidak ada kalau dari alam gitu ya Pak? Ya, alam itu cesium 137 nggak ada. Nah, kemudian kalau dampaknya seperti apa? Karena ini kan yang dikhawatirkan masyarakat. Ya. Pak. Begini, kalau dampak langsung itu akan terasa kalau dia menerima paparan radiasi atau radiasinya itu mengakumulasi di dalam tubuh sangat tinggi. Jadi misalnya kalau di daerah Cikande itu rata-rata sekarang, saya maaf menggunakan angka, itu sekitar 200-300 mikrosievert per jam, mikro ya, per jam, sementara kita akan mulai mengalami mual itu adalah sekitar 1 juta mikrosievert. Jauh ya Pak? Ya, jauh. Tapi ini kan per jam. Oh iya, per jam. Kalau ini kan akumulasi total semua tanpa, ya. Artinya ya makanya jangan mendekat-dekat lama juga. Nanti kan terus diakumulasi. Nah, tapi di samping efek yang kelihatan, ada efek yang tidak kelihatan dan bisa jadi mungkin jangka panjang. Namanya kalau yang tadi kelihatan mual, yang tidak kelihatan itu efeknya stokastik. Kalau yang kelihatan berbasis angka itu deterministik. Stokastik itu apa? Setelah sekian lama kita menerima radiasi, tahu-tahu di kemudian hari setelah sekian puluh tahun kita menderita kanker.
Nah ini masih dipelajari. Dari mana manusia belajar? Dari kasus Chernobyl. Karena tahun 1987 kan, setelah sekian puluh tahun, para peneliti mempelajari dampaknya apa. Tapi sulitnya adalah setelah sekian puluh tahun, misalnya saya perokok gitu. Saya kemudian 10 tahun menderita kanker paru. Apakah karena rokok atau karena radiasi? Jadi menilainya yang mana Pak ya? Susah kan? Iya. Itu terjadi di Chernobyl. Jadi kan itu debunya kemana-mana, kemudian ini kanker gara-gara kamu banyak makan kaleng atau karena radiasi, itu yang menjadi kesulitan terbesar. Jadinya rokok difitnah terus nih Pak. Ya nggak tahu, saya bukan perokok. Difitnah itu nggak apa-apa lah. Nggak ngerokok sehat ya Pak? Iya, manusia populer kan biasanya malah mudah difitnah. Karena di FDA kalau tidak salah ya Pak, itu dianjurkan tidak mengkonsumsi ya Pak. Dianjurkan, artinya kan sebenarnya ya itu bebas ya, bukan dilarang gitu Pak ya. Karena sebenarnya aturan di Amerika sendiri itu jauh di bawah batas cemaran. Kan tadi saya bilang tadi 1.200, sementara ini hanya 68. Meskipun ada yang bilang itu perang dagang Pak Saud, iya boleh kita katakan perang dagang, aku nggak tahu jadi itu bebas ya Pak. Tetapi kita harus melihat bahwa pemerintah Amerika itu benar-benar memperhatikan, loh kok ada cesium 137 yang seharusnya tidak di situ gitu aja. Baik, kemudian sekarang sudah terjadi, artinya memang ketika diukur ada kadar itu gitu Pak. Bagaimana Pak, mulai dari pembersihan tanah hingga pengamanan limbah radioaktif sendiri Pak? Apakah harus diangkat, diuruk dari sekarang apa gimana Pak? Ya sebenarnya kita belajar juga kasus Batan Indah tahun 2020. Dulu tanahnya yang terkontaminasi, kemudian dikeruk, terus itu dipindahkan ke suatu lokasi yang bisa kita awasi. Yang kebetulan kalau kasus Batan Indah hanya berjarak 5 km dari pusat teknologi limbah radioaktif yang dulu. Jadi artinya ada tempat penyimpanannya. Nah yang saya usulkan kalau kasus Cikande ini, kalau ada hotspot yang memang itu kontaminasinya, paparan radiasinya cukup signifikan, angkat saja tanahnya terus dikumpulkan di suatu tempat. Yang bisa diawasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Itu sebenarnya konsepnya sederhana, meskipun kompleksitasnya terjadi karena itu mungkin ada banyak titik-titik ya, dan mungkin mendekati warga atau di mana itu jadi tanah. Ketika ditanahkan apa nggak menyerap ke titik mananya di bawah tanahnya untuk diangkat itu juga ya, kan? Tentu saja itu perlu dilakukan pengobaran di dalam sampai seberapa dalam, bahwasanya kita harus yakin sampai misalnya 5 cm, 10 cm atau 30 cm. Sampai di situ sudah tidak ada cesium 137. Berarti sekali lagi untuk menghilangkannya 30 tahun tadi Bapak bilang? Enggak, kalau menghilangkannya bisa segera dari tempat itu. Dari tempat itunya? Ya, dari tempat itunya diangkat, terus kemudian disimpan saja. Ya, 30 tahun itu hanya separuhnya. Separuhnya? Ya kan, waktu paruhan. Jadi itu. Tetapi kalau sudah ditempatkan di suatu lokasi, ya sudah aman bagi masyarakat pekerja apapun. Kalau sekarang kan sudah ini Pak ya terpapar, kita nggak tahu apakah di udara, apakah memang sudah larut di tanah gitu. Itu gimana memastikannya bahwa di udaranya nggak ada Pak? Kalau di tanahnya kita sebenarnya itu bisa ada alatnya, detektornya yang menyatakan tidak ada di udara sih. Selama tempat peleburan ini sudah tutup, berarti potensi bahaya adanya debu sudah berkurang. Yang tantangan itu kan ada yang di tanah supaya dia tidak naik ke udara. Sebenarnya ada banyak teknologi kita belajar dari kita bisa Pak punya teknologi. Kita bisa. Batan Indah itu akhirnya tanah yang terkontaminasi itu dibeton. Jadi tempat olahraga sekarang aman. Jadi itu solusinya. Punya pengalaman kita sebenarnya. Ya, sebenarnya pengalaman. Nah spesifik yang Cikande ini Pak, kan warga sih di sana masih beraktivitas ya Pak ya di garis polisi, kemudian ada stiker bahaya, tapi tetap beraktivitas seperti biasa gitu. Yang harus masyarakat khususnya di Cikande pahami adalah bahwa di saat di sana itu sebenarnya seperti apa kondisinya Pak? Apakah memang di udara tercemar harus direlokasi apa gimana sebenarnya Pak? Kalau saya melihatnya seberapa cemaran di tempat warga itu case by case kan. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah kalau tinggi itu misalnya badan pengawas yang menentukan ini tinggi atau tidak, ya
mungkin sementara direlokasi kalau memang itu diperlukan, kemudian tanahnya dikeruk, setelah dilakukan bahwa ini sudah seperti radiasi alam, ya sudah bisa kembali. Tapi kalau itu radiasinya mendekati radiasi alam, saya perlu menjelaskan bahwa di alam itu sudah ada radiasi, ya kan? Sudah ada, kalau kita pakai detektor ya menentukan oh ini sekian gitu. Nah kalau sudah mendekati itu ya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Itu kira-kira. Kalau kita naik pesawat terbang pun radiasinya lebih tinggi daripada apa yang di permukaan tanah karena kena sinar matahari kan. Titik berbahayanya itu memang diberikan dengan tanda stiker itu Pak ya, apa dengan tanda polis lain itu Pak ya? Ya, polis lain itu bisa berarti dua. Bahwasanya daerah itu baru dilakukan pemetaan atau daerah itu memang sudah ada kontaminasi. Itu kan? Nah itu memang perlu penjelasan dari pemerintah. Dan seberapa bahayanya itu tergantung badan pengawas apakah orang tetap boleh beraktivitas di dekat situ atau harus direlokasi. Nah tetapi juga ada suatu kasus di mana kecelakaan-kecelakaan di misalnya Fukushima itu batas yang disebut aman itu dinaikkan. Ya supaya orang tetap bisa bekerja, bisa beraktivitas di situ. Terutama pekerjaannya kan. Itu. Kalau untuk Indonesia sendiri Pak, seberapa besar teknis tantangan Pak untuk bisa mengatasi persoalan ini Pak? Tantangannya adalah kita harus memperkuat infrastruktur pengawasan. Bayangkan kita punya berapa jumlah pelabuhan, ini kan negara kepulauan kan? Iya. Barang keluar masuk itu dengan mudah. Kita tidak punya banyak portal monitor. Atau mungkin hanya 1-2 di seluruh Indonesia. Yang tadi Bapak bilang portal itu, saya nggak tahu apakah setiap pelabuhan kita sudah menyediakan itu Bapak? Saya yakin tidak. Ya kan? Dan lucunya adalah ini saya sebelum kasus Cikande itu bahwasanya kita tidak tahu punya portal monitor. Tapi setelah kasus Cikande baru ketahuan dan baru dioperasikan kan itu. Artinya, oh ada kontainer Filipina, oh itu kita operasikan aja itu gitu kan. Berarti sebelum-sebelumnya kalau ada, mestinya itu bisa dipakai kan. Iya. Ya, itu satu tantangannya infrastruktur, kedua adalah koordinasi. Ini kan butuh bahwa ini penting, bea cukai harus diyakinkan oleh pihak Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ini sangat penting. Yang ketiga, database sumber radioaktif itu harus kita rapikan. Kan seperti tadi saya cerita, bisa jadi ada sumber yang tidak berizin dan lain-lain di mana-mana di seluruh Indonesia. Ya itu kan punya potensi dicuri atau dibuang atau disalahgunakan. Dan sepertinya publik juga belum memiliki wawasan yang cukup ya untuk mengetahui ini radioaktifnya seperti apa. Maksudnya ketika mencuri mungkin... Saya tidak menyalahkan publik karena sebenarnya kasus ini kan jarang. Kebetulan juga kita punya banyak masalah yang jadi berita banyak sehingga masyarakat ketika ini, nah tugas pemerintah itu menjelaskan dengan bahasa awam cerita apa yang menjadi fakta tanpa harus kita tutupi, tapi jangan bikin panik. Iya. Itu sih. Kalau kita tutupi malah masyarakat, oh ini memang nggak bisa dipercaya ini gitu kan. Tadi Bapak bilang soal koordinasi juga ini menarik Pak. Apalagi Bapak juga di Bapeten pernah menjadi di Batan saya, Di Batan juga pernah ini kan memimpin di sana. Kemudian di BRIN, pemerintah daerah, tadi bea cukai juga. Gimana Pak koordinasi sejauh ini Pak? Maksudnya apakah sudah cukup baik untuk menangani hal ini? Karena kan jadi rugi ya Pak kalau misalnya kita ekspor ternyata kejadian seperti ini lagi. Atau sebaliknya Pak, ada kiriman kita nggak tahu ini ternyata ada radiasi juga dari luar. Ya, kadang-kadang di kita itu ego sektoral itu sangat kuat ya. Udah kalau masalah radioaktif atau nuklir itu serahkan kepada BRIN atau Bapeten saja. Iya. Gitu kan? Nah, ketika itu menyangkut kegiatan di bea cukai, kegiatan di lingkungan hidup, kegiatan di mungkin kelautan, KKP, mereka tergagap-gagap. Ini gimana sih? Terus menuntut kita, kamu harus bisa menjelaskan, kamu harus bekerja begini. Padahal kalau jauh hari, kita kan sering melakukan suatu kegiatan kerjasama koordinasi. Itu kalau mereka paling tidak tahu apa itu melakukan sistem keselamatan radiasi, dengan cepat juga bisa bergerak sendiri. Kalau di negara lain kan seperti di Amerika, itu kan tidak harus ke badan tenaga nuklirnya. Ya masing-masing organisasi mungkin sudah punya pengetahuan terkait masalah radioaktif itu. Kalau di Indonesia apakah setiap pemerintah daerah juga punya badannya sendiri Pak untuk mengatasi itu? Maksudku ketika mereka ingin, ketika BRIN misalnya ingin bertindak, wah ini ranahnya
pemerintah daerah nih. Apakah itu juga terjadi, Pak? Enggak, kalau kasus ini memang pemerintah daerah umumnya awam. Tapi sebenarnya BRIN itu dengan senang hati membantu. Kalau misalnya terjadi di suatu daerah di luar Pulau Jawa pun ya otomatis kita harus bergerak sih, harus proaktif sih. Untuk saat ini itu yang bisa dilakukan. Karena pemerintah daerah juga tidak punya kompetensi kemampuan di bidang radioaktif kan. Nah, itu menangani sementara ya begitu saja dulu. Pak, ini apakah ada prosedur standar atau protokol internasional Pak yang menjadi acuan dalam penanganan pencemaran? Ya, Pak. Kalau prosedur peraturan itu lengkap. Masalahnya melaksanakannya. Di Indonesia kan gitu. Saya ditanya, ini peraturannya mau ada Pak? Ada banyak. Gimana SOP-nya ada semuanya. Ya, tapi masalahnya dilakukan atau tidak itu pertanyaannya. Karena kasus kejadian kecelakaan cesium 137 ini tidak hanya di Indonesia. Dulu ada di Brazil, kemudian di Spanyol, di Ukraina juga kasus terjadi. Kita belajar dari situ. SOP-nya udah. Apa yang terjadi kalau ada di tanah ambil, pindahkan ke suatu lokasi, kemudian itu dibersihkan. Itu prosedur yang teoritis sederhana. Itu kira-kira. Kalau gitu pertanyaan diganti, kenapa kita tidak bisa dari awal tahu duluan gitu ketimbang ketika dikirimkan baru ketahuan di luar ya Pak ya? Iya, kadang-kadang kita itu mengabaikan sesuatu yang penting. Karena banyak hal yang mungkin menjadi prioritas masing-masing lembaga. Bayangkan aja, kalau itu dari awal portal monitornya di pelabuhan itu berfungsi dan difungsikan dan ada orangnya dan tahu apa yang harus dilakukan, itu kan nggak akan ada kontainer dari luar masuk mengandung zat radioaktif kan? Terus tidak sampai Cikande. Kalau misalnya Cikande itu dikasih portal monitor radiasi, misalnya ada scrap metal masuk mengandung zat radioaktif kan bunyi juga kemungkinan kecil kan. Nah prosedur seperti itu sebenarnya ada. Memang tantangannya adalah tidak semua orang tahu. Tapi saya lihat Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah mensosialisasikan itu. Ke Bea Cukai disosialisasikan, ke banyak daerah disosialisasikan. Dan tantangan berikutnya adalah perlu duit untuk punya portal monitor. Mahalkah itu Pak? Ya mungkin 2-3 miliar. Per satu? Iya, satu portal. Ya, tetapi dibandingkan kerugian kita nggak bisa ekspor udang kan jauh lebih rendah itu 2-3 miliar. Itu kan ekspor ya Pak ya? Saya jadi kepikiran Pak, kalau misalnya kita impor udang beku dari luar negeri juga gitu, nggak ada portal itu Pak, berarti ada kemungkinan kita juga mengkonsumsi yang ada itu radiasi juga Pak? Bisa. Waduh. Iya, enggak. Ya. Kan tadi Bapak cerita di Brazil juga pernah kejadian, negara lain juga pernah kejadian. Kalau Brazil itu kejadiannya adalah rumah sakit terbengkalai, ditinggalkan, sudah tutup, ada orang mencuri sumber cesium itu, terus dia buka, debunya bubuknya itu tersebar kemana-mana. Itu kasus Brazil. Tapi kalau kasus di mana jangan-jangan kita makan udang beku impor juga ada zat radioaktif. Kan kita lebih mungkin teracuni oleh formalin daripada zat radioaktif gitu. Itu lebih berbahaya, kita jangan-jangan perut kita udah kebal gitu. Udah kuat ya Pak ya? Mungkin loh. Kan saya sering ditanya itu zat radioaktif ada nggak Pak? Alah, kita udah biasa dengan formalin gitu. Karena kan target pasar ketika misalnya ke Amerika Serikat FDA ketat nih, tadi Indonesia dibilang ini ada radioaktifnya bla bla bla. Wah, berarti target pasar yang bebas ke Indonesia aja lah. Jadi malah target yang kurang itu sehat menjadi warning kita juga. Makanya tidak hanya scrap metal yang dari Filipina atau negara lain yang terdeteksi, termasuk makanan atau bahan yang lain. Itu kira-kira. Itu menjadi tantangan tersendiri. Tantangan kita ya Pak. Semoga ini benar-benar dialog yang disaksikan dan jadi warning ya Pak ya. Iya. Disiapkan. Nah terus tadi Pak, misalnya tadi udah diangkat dari tanah, kemudian sudah steril gitu. Apakah ada jeda waktunya standar bahwa area yang sudah dibersihkan kini aman kembali untuk dihuni dan beraktivitas warga Pak? Kalau itu sudah diambil tanahnya dan oleh pihak badan pengawas dianggap sudah clear, ya bisa segera ditempati oleh warga atau untuk pekerjaan. Kan belum tentu hanya tempat tinggal warga, mungkin juga pabrik-pabrik juga ada di situ kan. Jadi itu prinsipnya sangat sederhana. Ambil saja tanahnya. Hanya masalahnya kan seperti pertanyaan tadi, seberapa kedalamannya, ya kan? Apakah itu sudah menembus ke bawah atau tidak? Ya makanya itu perlu dilakukan sampel sampai titik paling bawah. Berarti sebenarnya
warga yang tinggal di sana itu harus diberitahu ya Pak ya. Kadarnya berapa. Ini polis line ini kan tadi Bapak bilang ada yang buat menjaga-jaga sama ini juga. Ini harus dikasih tahu bahayanya seberapa besar karena mereka sepertinya masih beraktivitas seperti biasa. Pertanyaannya adalah jangan-jangan petugas juga tidak tahu membaca angkanya. Kan gini, kita membaca ini detektor bunyi, oh ini bahaya, menimbulkan kepanikan kan? Ya, padahal bisa jadi bunyi itu ya memang ada radioaktif tapi tidak signifikan. Jadi yang paling penting sekarang itu adalah punya juru bicara, orang yang mampu menjelaskan ke masyarakat mudah dipahami. Gitu. Kan kadang-kadang saya mendengar cerita petugas di sana, jangan ke sini, itu bahaya sekali. Itu kan malah menimbulkan ketakutan tersendiri, ya kan? Benar. Ya, itu kira-kira. Jadi mungkin kita, ya itu. Yang berhak ngasih tahu angka itu siapapun Pak, kalau di Indonesia Pak? Enggak, sebenarnya ada spokesperson, seharusnya diangkat satu orang juru bicara yang dapat banyak informasi dari tim, yang nanti bisa menjelaskan ke warga, ini loh duduk perkaranya. Tuh kan? Nah, kita juga belajar dari kecelakaan lain. Kalau kita tutupi, itu malah justru warga tidak percaya, menyebabkan mereka akan mencari sumber informasi yang tidak bertanggung jawab. Yang salah malah ya. Iya. Misalnya ada yang cerita senarasumber, oh ini sama dengan yang di Fukushima ini. Ya benar, Cesium 137 itu sama di mana-mana di Fukushima juga. Tapi ya skalanya beda dengan Fukushima. Skalanya beda ya. Tapi kalau misalnya dibiarkan begitu saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahaya Pak. Ya gini, sekali lagi kita melihatnya kasus per kasus. Kalau saya lihat ada titik-titik, ada 22 atau berapa, ada yang titiknya itu tidak, radiasinya tidak signifikan, ada yang lumayan besar. Nah itu yang harus dijelaskan ke masyarakat. Gitu. Kita tidak boleh ngomong tidak terjadi apa-apa, aman, cuek aja Pak, nggak apa-apa kan nggak boleh. Kita harus mengasih satu. Kita biasa masyarakat itu kalau ada kejadian malah berkerumun, sebaiknya jangan berkerumun. Kalau bisa jaga jarak dari tempat itu, jangan menyentuh apapun, gitu kan. Kalau ada pertanyaan, kalau gitu kalau bahaya, kemungkinan bahaya, saya beli saja detektor sendiri ya Pak ya. Ya kan? Ya boleh sih, tapi kan kita kalau membaca angka itu kan perlu belajar. Yes. Alat itu juga perlu dikalibrasi gitu. Itu. Baik. Pak Jarod, ini kalau misalnya satu wilayah terdeteksi ada CS 137 tadi, berapa jarak warga harus bahaya Pak, waspada dengan lokasi itu Pak? Tapi dijawab setelah jeda ya Pak ya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami segera kembali. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Lumbung Rotok ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Menguak
kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Saya senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Anda menyaksikan Sindo Today. Hasil di padan Bahan bakar, adu dorong, berdasarkan fakta kekerasan. Berat 1 kg. kubajing loncat pental ke sungai. Ketua Umum PKB 2009 sabu banjir. Sindo Today setiap hari pukul 7:30 pagi live. Sindosia setiap hari di Sindo News TV Beyond Headline. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Lumbung Roto kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. HT berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 pelaku. Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo. Hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Terima kasih masih bersama kami, masih bersama Pak Jarod, peneliti ahli utama BRIN. Pak Jarod, tadi pertanyaan saya, satu wilayah misalkan ada terdeteksi CS137, jarak yang harus diwaspadai berapa? Pak? Saya harus menjelaskan dari awal, sistem untuk melindungi masyarakat atau pekerja dari risiko radiasi itu ada 3 prinsip. 1, kalau bisa jangan lama-lama di situ. Okay. Kedua, jaga jarak. Okay. Ketiga, pakai apa, pelindung atau perisai. Masker cukup kok, Pak? Ya tergantung. Makanya saya berikutnya adalah seberapa aktivitas dari sumber tersebut itu menentukan boleh berapa lamanya kita di situ, berapa jaraknya, dan perlukah kita pakai pelindung. Dalam hal-hal tertentu, misalnya debu, karena itu cesium itu menempelnya debu bukan gas, pakai masker cukup. Tapi tadi pertanyaan jarak itu tergantung seberapa besar radiasi di situ.
Tapi saya menyarankan kalau bisa jangan mendekati. Mungkin jarak 2 atau 3 meter pun cukup, tergantung si sumber radiasinya. Dan janganlah lama-lama di situ. Jadi konsepnya jangan sampai radiasi itu mengenai tubuh kita lama, itu kan? Atau radiasi itu kan dia akan makin kita jauh maka dia lemah. Jadi 3 kita pakai pelindung. Jadi jawabannya adalah ya sedapat mungkin kita tidak mendekat ke situ. Tertelan, terhirup, atau terkena kulit, apakah mana Pak yang paling berbahaya ketika CS1? Yang paling bahaya itu tertelan. Tertelan? Ya. Ya karena kalau tertelan masuk ke dalam tubuh, kalau di kulit kan kita bisa cuci pakai air, itu kan? Nah kalau tertelan, misalnya ada yang 9 orang kemarin diberitakan, itu kalau cesium sudah masuk ke dalam, ya otomatis kita harus pakai obat namanya Prussian Blue. Prussian atau ada yang orang mana Russian Blue, itu tujuannya dia mengambil cesium, menyerap cesium 137 terus keluar sebagai kotoran. Kalau terhirup gimana Pak? Kenapa? Kalau terhirup? Ya terhirup kan mestinya masuk ke dalam tubuh. Seberapa besar kita tidak tahu. Tapi kalau itu signifikan, otomatis ya dia mual. Tapi kalau saya lihat yang 9 orang itu tidak sampai radiasinya tinggi. Tapi ada yang cerita, tapi dia mual Pak. Mual itu karena dia minum obat Prussian Blue. Efek sampingnya adalah mual, bukan karena radioaktif. Berarti pakai masker pun mungkin cukup mungkin Pak? Saya kira cukup. Tapi ya sekali lagi janganlah kita biasakan mendekati tempat lokasi begitu ya Pak ya? Ya. Baik, Pak, dari perspektif kebijakan ini Pak, sebenarnya apa celah pengawasan yang membuat kasus pencemaran CS137 ini bisa terjadi Pak sebenarnya Pak? Karena ya memang satu, kita itu lemah dari pengawasan terhadap hal-hal yang mungkin dianggap tidak atau kecil kemungkinan terjadi, seperti masalah nuklir, radiasi. Sering persepsi di lembaga pemerintah itu kan kita tidak punya PLTN dan nuklir resikonya nggak ada. Padahal pengguna cesium 137 kan banyak. Maka mestinya itu dipahami oleh pemangku kepentingan di pemerintah. Kalau itu paham, otomatis dia menciptakan sistem pengawasan. Pengawasan tidak hanya oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, tapi seluruh misal lingkungan hidup juga mengawasi, BPOM juga mengawasi, kemudian Bea Cukai juga mengawasi, dengan perspektif yang sama. Ada kemungkinan zat radioaktif itu keluar masuk wilayah Indonesia dan mungkin mencemari bahan makanan atau bentuk lainnya. Berarti apakah artinya pemerintah harus memperketat regulasi Pak tentang hal tersebut Pak? Regulasinya itu sudah ada. Apa saja itu kita sudah menuliskan itu. Hanya saja masalah bagaimana menyadarkan diri sendiri di dalam pemerintah. Kalau saya mengatakan, kalau masyarakat itu, kalau pemerintah itu lebih sadar, otomatis masyarakat akan sadar. Jangan dibalik, masyarakat sadar dulu, pemerintah terus ikut sadar, kan tidak. Nah itu seperti KLH selalu seperti situasi panik di Cikande, itu menunjukkan bahwasanya ya memang pemahaman terkait kontaminasi zat radioaktif itu di sebagian pemangku kepentingan pemerintah kurang. Maksudnya mungkinkah pemerintah perlu untuk datang ke pabrik atau peleburan bahwa ini harus dikawal ketat, kadarnya seberapa, di data masing-masing ada berapa, potensi di setiap daerahnya berapa? Ya, begini, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten, itu adalah pihak yang berkepentingan memberikan izin penggunaan zat radioaktif. Tetapi pihak yang bisa membuka, menutup, atau memberikan izin operasi kan bukan Bapeten. Bapeten, bukan. Jadi dia perlu bekerja sama. Iya ya. Nah itu yang tantangan terbesar. Ya Bapeten hanya ngomong, Pak harus diperketat ini. Tapi kalau dia coba, oh yang memberi izin masalah pabrik ini kan bukan kamu gitu kan. Itu lempar-lemparan Pak. Itu contoh aja. Ya. Jadi itu yang perlu ada koordinasi itu ya. Jangan sampai ada missing link Pak ya. Iya. Itu kasus itu sering terjadi itu. Ada limbah radioaktif misalnya, oh ini harus diperketat Pak. Nah, tapi yang memberikan izin operasi pabrik saya kan bukan kamu. Iya. Berarti ini akan berdampak pada sosiologi psikologi masyarakat Pak ya ketika ini lewat gitu, lengah gitu ya Pak ya. Ya, tetapi dengan 2 pelajaran Batanindah dan Cikande mestinya kita bisa memperkuat apa yang sekarang ini menjadi titik lemah. Lebih baik mencegah daripada kita seperti ini, ya memadamkan kebakaran itu bagus.
Tapi jauh hari kita harus mulai memperbaiki sistem pengawasan kita untuk mencegah kasus ini berulang. Pak, saya penasaran juga Pak Jarod, ini tentang negeri kita ini tentang tenaga nuklir itu seperti apa Pak sebenarnya Pak? Oh ya, kalau sampai saat ini memang kita tidak punya PLTN, belum punya pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Meskipun pemerintah mencanangkan akan mengoperasikan tahun 2032. 2032, 7 tahun dari sekarang. 7 tahun lagi? Iya, kalau Oktober ya sudah harusnya 6 tahun dari sekarang. Nah, itu hanya rencana ataukah sudah ada keputusan? Sudah di-announce oleh pemerintah. Jadi sekarang serius dan kita akan membangun pertama itu mungkin di Pulau Bangka. Ya. Tetapi di luar PLTN penggunaan nuklir itu sudah lama. Di rumah sakit, di industri. Bahkan kami dulu di Batan ada benih padi, benih kedelai itu produk dari penggunaan teknologi nuklir. Jadi sebenarnya sudah lama kegiatan itu, kecuali PLTN. Yang besar yang PLTN ini. Penggunaan teknologi nuklirnya sudah lama, tapi PLTN-nya belum pernah di... Yang besar itu justru yang PLTN. Nah, lantas dengan begitu, antisipasi atau pemanfaatan, karena ini kan juga ada sisi positifnya juga ya untuk dikembangkan gitu. Seperti apa Pak negara kita Pak melihatnya Pak? Ya, pertama yang paling banyak memanfaatkan itu tadi dunia industri. Ada cesium 137 dipakai di banyak industri kan, ribuan izin. Rumah sakit juga menggunakan nuklir untuk terapi kanker atau diagnosis kanker misalnya. Itu banyak di rumah sakit di Indonesia. Itu dua yang utama. Kemudian yang agak tantangan adalah masalah penggunaan benih dari pertanian. Ini karena tantangannya mungkin antara benih import atau benih dari mana menghadapi kita sebagai kompetitor yang nggak apa-apa biasa aja. Sebenarnya dari sisi itu sudah berjalan bagus. Kalau kita bandingkan banyak negara ASEAN pun Indonesia itu relatif maju dari sisi teknologi. Dari sisi pemanfaatan di bidang industri, di rumah sakit, gitu kan. Hanya yang belum di bidang energi. Apakah perlu kita segera kembangkan di bidang energi tersebut, Pak, dalam hal membangun PLTN, Pak? Ya, saya kira seperti diumumkan oleh pemerintah mengatakan akan mengoperasikan PLTN 2032, itu bentuk sisi positif pemerintah sudah berkomitmen. Yang jadi tantangan adalah belum dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Apa yang harus masyarakat tahu, Pak? Iya, harus tahu adalah apa manfaat dan resikonya. Kan teknologi PLTN itu kan ya bermanfaat, tapi kita harus menjelaskan ke masyarakat kalau terjadi ini resikonya apa. Itu cara kita untuk memberikan keyakinan masyarakat. Dan mereka percaya, dan mereka akan mendukung. Jangan sampai dibangun terus kemudian nanti kalau nanti ada kecelakaan kayak Fukushima kayak apa gitu kan. Iya. Gitu. Karena awam kan berpikirnya ke arah situ ya, Pak. Tapi ternyata ini apakah bisa jadi masa depan untuk bisa membangun negeri lebih ini, Pak? Dengan tenaga nuklir, energi. Tantangan terbesar kita kan kita menghadapi emisi karbon. Yes. Ya, kita harus bagaimana caranya supaya suhu permukaan bumi itu tidak sampai 2 derajat, naik 2 derajat Celcius. Seperti hari-hari ini kan panasnya luar biasa kan? Panas sekali. Nah, maka yang diperlukan adalah diantaranya selain renewable energy, energi terbarukan adalah nuklir. Kenapa nuklir? Karena nuklir itu emisi karbonnya rendah, sangat rendah. Itu jadi masa depan dunia itu bergantung pada nuklir dan energi terbarukan. Dan kita potensi ada, Pak, untuk mewujudkan ada, itu. Untuk mewujudkannya ada. Karena bagaimanapun kalau tidak pakai itu, masa depan kita bergantung pada apa? Apakah batu bara terus? Kan tidak. Ya, renewable bagus. Tapi kan ada hal yang mungkin belum bisa dilakukan oleh renewable energy seperti PLTS. Artinya kalau industri itu harus mendapatkan suplai energi yang terus-menerus dan besar. Itu mungkin salah satu potensi paling bagus adalah PLTN. Menarik ini, bicara soal PLTN juga. Kita sampai berkembang ke PLTN nih, Pak. Membelok dari Cikandik. Iya, menarik nih. Pak Jarod, terima kasih banyak ya, Pak, sudah berbagi bersama kami. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi untuk berbincang lagi ya, Pak ya. Sehat selalu, Pak ya. Terima kasih sudah berjamu di sini, Pak. Dan demikian pemirsa perbincangan kita. Kita akan kembali lagi untuk
membahas beragam hal menarik di program One on One. Jadi Handi pamit, terima kasih. Sampai jumpa.